aku tuh teringat satu kalimat singkat, hanya Apa? terdiri dari 2 kata, Oke. be present. But you still have your parent, Ya, masih ada bapak, ya, masih ya. ada mama, atau at least salah satu. Betapa beruntungnya kita. Tapi sesederhana itu untuk mengatakan bahwa ya kamu mama yang baik, kamu papa yang baik. Ombak, obrolan mama bapak. Ombak. Edisi hari ini kita nggak akan sendirian gitu. Sebenarnya kita mau ngobrol tentang ternyata nyari kebahagiaan itu nggak susah. Yes. Bahagia itu adalah hal sederhana Ya. yang bisa muncul dari hal-hal kecil yang kita syukurin sehari-hari. Mau dibikin susah bisa sih, Mm-mm. tapi kalau masih berharap bahwa sebenarnya gampang aja sih dan ada di sekitar kita, bisa juga. Kita pilih beberapa video yang muncul di sosmed dan ini mau bener-bener begitu milih video ini tuh ngajarin kita tuh kayak, iya nggak sih sebenarnya tuh sesederhana itu loh eh, kita bisa merasakan kebahagiaan di dunia ini. Jadi yang buat masih ngerasa sedih, kayaknya kita perlu juga deh ngelihat sekitar kita, terus kayak mensyukuri hal-hal kecil. Ya. Supaya hidup tuh bawaannya bukan runyam, nggak rungkat aja kayaknya diisi kepala ini gitu. Semuanya tuh masih bisa berbahagia Ya. gitu dengan sesederhana mungkin. Nih, video pertama kita tonton bareng-bareng. Seandainya dapat ku putar waktu kembali, takkan ku siakan sisa hidup ini. Ayah, tolonglah hadir di mimpiku. Tuh. Sudah mulai berakhir? Tadi kurang propertinya tisu aturan. Jadi bukan mau ngajak sedih, cuma ternyata dari sisi aku ya, Mm-mm. video ini tuh mengingatkanku kembali bahwa aku pernah cerita sama si mama bahwa cita-citanya apa, Pak? Umur 40 itu pengennya nganter jemput anak sekolah, nemenin mereka les dan lain sebagainya. Ya. Dan ternyata sebelum umur 40 dapat rejeki, dapat berkat, bisa melakukan itu Yes. gitu. Dan akhirnya merasakan bahwa kehadiran seorang bapak untuk anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan itu sangat penting Ya, gitu. betul. Jadi nggak boleh berpikir bahwa ketika sudah punya anak tuh peran utamanya hanya di ibu, enggak. Kehadiran bapak tuh penting banget. Betul. Kalau gue ngelihatnya, apalagi setelah bokap udah nggak ada ya, Mm-mm. waktu ada take it for granted, kayak selamanya akan hidup Ya, ya, bersama ya, ya. si bapak yang dicintai. Begitu dia pergi, ngerasa bahwa kalau gue mengalokasikan waktu lebih Ya, lama, lebih banyak ngobrol, pasti nggak kangen ya gitu. kangen sih pasti. Cuman mungkin rasa sedihnya itu tidak berubah menjadi penyesalan. Ada kan yang kayak gitu. Iya, iya, iya. Makanya ada yang bilang you never know what you get till it's gone. Gone. Gitu. Oke, Mama sudah mulai berair-air. Apakah Papa Mama online juga sudah mulai berair-air? Tunggu, ada Video berapa yang video? kedua ada 6. 6 Ada video 6 ya, video. ditahan dulu emosinya. Kita nonton sama-sama. Nah, nggak tahu deh yang ini akan berair lagi atau enggak. Ayah tercinta, aku ingin bernyanyi. Gue nggak bisa deh. Ini udah makin levelnya udah medium nih ya. Bukan mau menertawakan videonya, bukan, tapi nggak tahu ya, aku narik lagi dari diriku itu, ternyata memang aku merasakan apa yang kemudian ditampilkan di video ini. Seorang ayah, sekecil apapun itu asal anaknya seneng, kita mau bikin. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Iya nggak sih? Nggak tahu. Kamu nih anak perempuan yang katanya anak perempuan tuh pasti lebih manja kepada ayah, kepada bapaknya gitu.
Bener gak sih gambaran dari video yang tadi kita tonton? Iya. Iya, iya. Jadi kalau sekarang ngerasa hal-hal kecil kayak nggak bersyukur, mungkin ada orang-orang yang ngerasa bahwa gue kok nggak gini, nggak gitu, but you still have your parent, Ya, masih ada bapak, ya, masih ya. ada mama, atau at least salah satu. Betapa beruntungnya kita. Wah, itu Nggak ada yang bisa ngegantiin itu. gue sebagai yang sudah yatim piatu, buat teman-teman yang masih lengkap ayah ibunya, sempetin telepon, video call, kunjungi sesering mungkin. Mereka tuh sumber kebahagiaan paling sederhana ternyata dalam kehidupan kita. Iya. Beneran deh, beneran. Dan karena video ini juga emang kita bikin juga untuk anak-anak, gitu. Ini kenapa mama mau sehat, mau panjang umur, mau membersamai kalian. Karena kami mau kalian merasa penuh dengan keberadaan kami secara fisik ya. Ya. Gitu. Jadi, udahlah. Dan buat abang sama ade, nanti ingatannya itu buat kami yang lebih penting bukan hanya sekadar video ini yang bisa kamu berdua tonton berulang-ulang atau mungkin nanti di galeri handphone kamu berdua, tapi ingatan yang tertancap di hati sama pikiran. Itu sih yang kita mau ciptakan sama-sama. Ini episode apa sih? Mengandung bawang. Siapa yang naruh bawang bombay? Siapa yang naruh bawang di sini? Yuk, next video. Oke, video ketiga. Buat bisa. Manusia tatoan yang masih disuapin mama. Wah, gue iri banget sama lo sih, Mas. Beneran gue iri banget sama lo. Itu. Dan gue relate sama lo. Tegar bagaikan karang di depan orang, tapi di depan mama. Masih jadi anak kecil. Gue tetap anak kecil. Tapi emang suapan seorang ibu mau pakai sendok apalagi pakai tangan. Apapun itu makanannya, bisa jadi cuma nasi sama telur ceplok dikasih kecap. Itu ngalahin stik terbaik di seluruh dunia ini. Yeah. Makanan terbaik di seluruh dunia itu kayak gak ada apa-apanya gitu. Ditemenin main sama ibunya, itu kayak disisirin, dipakein baju, walaupun mungkin sambil diomelin, ditegur karena ya namanya kita anak-anak. Es terus gitu. Tapi sehat-sehat para ibu. Sehat-sehat para bapak, panjang-panjang umurnya, membersamai setiap anak yang diberikan sama Tuhan. Kita lanjut video berikutnya ya. Berapa lagi? Ini air mata. You're a good mom. You're a really good mom. And I want you to remind yourself of a great quote that to the world you are a mom, and to your kids you are the world. Remember that you are their world. They love you more than anything. They're really proud of you. Way to go today. Tomorrow's another one. Apalagi ini? Gimana kesan pesannya? Apalagi ini? Ini sih sebenarnya aku pilih pribadi untuk si mama. Karena banyak kesempatan kadang dia berpikir, kok anakku sebaik itu, aku ada kurangnya. Aku gampang emosi, aku gampang ngerasa capek dan lain sebagainya. Tapi Am I enggak. good enough? Dia pernah nanya gitu dan aku bilang, kamu adalah mama terbaik untuk anak-anak. Bukan hanya karena kamu mengandung dan melahirkan mereka, enggak. Tapi lihat deh, sebagaimanapun kamu, sebenarnya yang tidak kamu sadari adalah kamu selalu berusaha melakukan yang terbaik, menyediakan yang terbaik buat anak-anak. So, you're a good mom. Iya, betul. Bapak-bapak banyak-banyak ya ngomong kayak gitu ke istrinya, kasih afirmasi positif Betul. itu buat pasangannya, karena it matters gitu. Harus dikasih tahu bahwa karena kadang-kadang mungkin ibu ini ya udah berjuang untuk anak,
Tapi pasti ada tekanan-tekanan, ada rasa-rasa yang ditahankan oleh para ibu. Jadi para ayah, yuk kita berikan afirmasi positif gitu. Kalaupun nggak bisa ngomong secara langsung, lidahnya kelu, kirim mungkin melalui pesan singkat, Atau transferannya juga boleh. tambahin lagi 3 kali lipat. Ya, kalau Nggak gitu konsepnya, ini mah. udah dong biar nggak nangis terus. Jadi kalau nggak bisa ngirim, bilang I love you, ya transferannya lah dikirim lah. Tapi sesederhana itu untuk mengatakan bahwa ya kamu mama yang baik, kamu papa yang baik. Apakah betul begitu? Kadang nggak juga. Kita ada kekurangannya. Kamu papa yang baik. Kamu mama yang baik gitu. Di balik Sama papa online juga. iya. Kita adalah orang tua yang baik untuk anak-anak kita. Yang terbaik yang kita bisa berikan untuk mereka. Betul. Adapun kekurangan itu wajar banget. Nggak harus 100% sempurna kok. Video selanjutnya. Next. Yang masih ada di setiap waktu. Kadang aku menangis bila aku perlu. Tapi aku sekarang sudah lebih lucu. Jadilah menyenangkan seperti katamu. Jalani hidup dengan penuh sukacita. Gue udah tambah tua deh kayaknya. Video apapun gue nangis gitu. Kenapa sih gue? Aduh. Gimana Pak? Lo duluan. Ini khususnya buat abang sama adik gitu. Sejauh yang bapak mama ingat sampai video ini dibuat, memang kita selalu merayakan dengan cara yang sederhana. Ya. Memang sebenarnya kami sudah mulai mengajarkan bahwa kita bisa kok bahagia dari hal-hal yang sederhana. Betul. Tidak perlu mewah, mahal, selama kita bersama gitu. Kayak anak ini gitu. Waktu ngeliat video ini tuh aku juga berkaca-kaca sebetulnya, kayak cuma donat terus ada lilin. Sesederhana itu, kita nggak tahu latar belakang keluarganya. Tapi di tempat umum itu pun bisa dilakukan, dan lihat anaknya tuh nggak ada ngerasa sedih sama sekali loh. Ya. Anaknya justru malah tambah seneng banget bahwa ulang tahunnya dirayain gitu. Jadi ya sekali lagi nggak perlu hal yang macam-macam. Kesederhanaan sekecil itu, apalagi bersama ibu dan ayah, itu menurut aku udah kebahagiaan yang ultimate. Oke. Kok saya mulai bergetar suaranya ya? Oke. Ada lagi? Ada lagi. Ini terakhir? Meski beribu bintang terangi hati, hanya kamu yang selalu ku nanti. Tanpa dirimu tiada berarti, kau takkan terganti. Meski kini dirimu entah di mana, dalam renunganku selalu berdoa. Jaga dirimu selalu di sana dan bahagia. Udah ya. Video terakhir. Sudah Video cukup. terakhir. Sudah cukup. Udah dong. Apresiasi untuk para ayah, Yeay. bapak yang selalu pulang dengan nggak tahu, di otaknya, di bahunya, di punggungnya tuh banyak hal yang dia tahankan untuk keluarganya. Iya. Apresiasi untuk para ayah. Tapi gue karena sudah menjadi ayah juga menjadi bapak gitu, gue mau mengingatkan bahwa ada sosok istri di samping kita yang kalau memang sudah penuh sekali hati dan pikiran ini, ngobrol sama istrinya. Jangan ditahan sendiri. Iya. Karena mungkin fisik kita kuat, tapi mental mungkin kalahnya kadang-kadang di situ. Iya. Padahal mungkin kalau kita bisa cerita, itu udah 50% masalah itu sudah terselesaikan. Karena udah gak ditahan di dada gitu loh. Ya gak sih? Iya. Gue speechless. Wah. Gitu. Tapi mungkin sudah banyak papa mama online juga yang melihat video-video yang berseliweran di sosial media gitu. Gue baru ini. Jadi pas ini direkam, gue sengaja, Bapak udah ngirim ini dari beberapa hari Ya. sebelumnya, Ya. tapi gue sengaja tidak membukanya
supaya nggak ada ekspektasi. Jadi begitu dilihat tadi semuanya gobios dari mata tapi perjuangan seorang bapak yang luar biasa menghadapi kerasnya dunia luar, Betul. pontang-pantingnya seorang ibu untuk Mm-mm. mengendalikan semuanya berjalan dengan baik dan memastikan anaknya mendapatkan cinta yang penuh. Ya. Jadi kalau ya saat ini ada yang nggak sempurna, yang kita cita-citakan belum tercapai, yang kita rindukan belum kita dapat. Tapi kita ngelihat bahwa ada orang tua kita yang masih ada sama kita, entah dua, entah salah satu. Betapa bersyukurnya kita. Betul. Kita adalah orang-orang yang sangat beruntung ketika orang tua kita itu masih ada. Dan itu yang kemudian mendorong kami bahwa cita-citanya kayaknya nggak ada target muluk untuk harta dan lain sebagainya. Cuma melihat anak kami tumbuh sehat, mereka mencapai apa yang mereka impikan, dan kami masih ada di momen itu. Bahkan mungkin ketika mereka menikah, lalu kemudian punya anak juga. Betul. Itu tuh sudah lebih dari cukup. Akhirnya kami punya standarnya itu untuk keluarga kecil kami gitu. Tapi nggak tahu ya, silahkan berkomentar juga gitu, Papa Mama Online juga, atau mau menambahkan juga. Tapi buat aku dari 6 video yang tadi kita lihat sama-sama, aku tuh teringat satu kalimat singkat, hanya terdiri dari 2 kata. Be present. Be present. Be present, hadir. Hadir, ada. Dan ternyata be present itu selain hadir dan ada, ternyata kehadiran dan keberadaan kita, utamanya untuk anak-anak, itu memang jadi present, jadi hadiah buat mereka. Mungkin anak-anak kita juga belum bisa mengungkapkan. Tapi lihat deh, ketika orang tuanya ada di sekitar mereka, mereka tuh lebih senang. Yeah. Lo boleh kasih gadget apapun, lo boleh kasih mereka liburan kemanapun, beliin mainan termahal kayak gimana, kebahagiaannya pasti beda. Nggak bisa di-replace ya. Nggak bisa sama digantikan kehadiran orang tuanya. Dan ternyata setelah aku lihat, yang bahagia itu bukan cuma anaknya, orang tuanya. Gitu. Seneng gak sih kayak ngelihat anak yang tadinya baru bisa merangkak, kok tiba-tiba udah 1-2 langkah. Even mereka belum bisa melakukan apapun, lahir, belum bisa ngapa-ngapain, buka mata aja, mereka masih blur. Ya. Mereka udah jadi hadiah yang indah buat Betul. orang. Atau mungkin yang nggak relate, gue kan nggak punya orang tua, belum menikah, nggak punya anak-anak, tapi selama kita masih punya hidup, masih bernafas kan? Kalau masih bernafas artinya masih ada kesempatan kan untuk menikmati kebahagiaan. Betul. Betapa beruntungnya kita kalau hari ini kita masih diberikan kehidupan, masih bisa bernafas, nggak bayar kan napasnya? Karena ada yang bayar untuk bernafas. Betul. Jadi itu pun bisa jadi alasan sederhana bahwa kita punya alasan yang cukup kuat untuk bahagia. Sekarang semua orang, aku percaya semua orang itu berhak bahagia. Tapi jangan kita takar. Jangan punya standar bahwa kalau begini gue baru bahagia. Jangan. Hal-hal kecil deh, perhatiin deh lingkungan sekitar. Mungkin punya lahan sedikit yang ditumbuhi tanaman, ada bunga yang baru mekar, itu juga bisa jadi alasan untuk bahagia sih. Gitu. Tapi sekali lagi mau mengajak dan mengingatkan juga untuk teman-teman di luar sana, para ayah, para ibu yang sedang berproses akan menikah juga, gitu, yang sedang berproses menunggu kehadiran buah hati juga. Banyak hal yang bisa kita jadikan alasan untuk berbahagia, apalagi kalau sudah memiliki momongan juga. Hal-hal kecil, hal-hal sederhana, kita mulai ajarin deh ke anak-anak kita. Betul. Atau mungkin yang sekarang nih tantangannya banyak kan, secara ekonomi, secara finansial, kondisi nggak stabil. Kalau kita masih diberikan nafas aja, minimal kita masih punya modal untuk kembali mencari nih apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang terkasih. Betul. Jadi jangan kehilangan sukacita itu. Tetap bisa berbahagia, dan sekali lagi yuk hadir di kehidupan orang yang kita sayang, orang yang kita kasihi, hadir di kehidupan anak-anak kita.
ya yang paling penting adalah kita hadir untuk mereka. Be present. Be present. Apa ya, sekali-sekali episodenya kayak gini, memang kadang kita perlu diingetin juga sih. Ya. Gitu, bahwa oh iya ya, gitu. Ternyata hal kecil pun membawa kebahagiaan. Yeay, sampai jumpa di episode selanjutnya. Obrolan sama Bapak, Ombak. Matanya sembab. Ombak.